RCL 95,7 kami ada bersama Anda. Selamat sore sahabat RCL dan juga Baraya MP yang sedang menyimak di live streamingnya Baraya MP, dan juga untuk sahabat RCL juga selamat sore. Pada kesempatan sore ini saya Aska Perdana bersama tim yang bertugas tengah berada di Klinik Korpri Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi. Mungkin untuk Baraya MP dan juga sahabat RCL orang Pelabuhan Ratu sudah tidak aneh dengan Klinik Korpri ya gitu kan. Tapi mungkin juga ada yang pengen lebih tahu lagi dan pengen mengenal Klinik Korpri. Pada kesempatan sore ini Aska bakal ngobrol dan berbincang bersama pihak manajemen dari Klinik Korpri Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi, yaitu adalah Bapak Usup Supiandi. Selamat sore Bapak. Ya, sorry. Ini luar biasa banget bisa ngobrol sama Pak Usup. Ya. Ini saya sebenarnya baru pertama kali naik lantai 2 di Korpri. Ya. Padahal saya tuh podcastnya di sini, Pak. Oh. Iya, betul. Saya orang Pelabuhan karena gitu ya. Pak Usup, sebelum kita bakal ngobrol jauh, sebelum kita bakal ngebahas juga program yang hari ini baru ada di Klinik Korpri, saya pengen nanya dulu. Kenapa namanya Klinik Korpri? Apakah memang klinik ini khusus bagi anggota Korpri atau pegawai negeri aja? Atau memang juga umum juga boleh sebenarnya, Pak? Sebenarnya ya. Oh iya. Gimana tuh, Pak? Ya, jadi Klinik Korpri ini kan organisasi pemerintah daerah. Oke. Ya, jadi organisasi PNS yang berada di Pelabuhan Ratu. Oke. Kalau di kota itu ada punya gedung rumah sakit. Ya, Oh. jadi di rumah sakit itu tuh punya gedung Korpri. Jadi iya. badan usahanya. Betul, jadi betul. ini tuh adalah badan usahanya Korpri yang dijadikan inisiasi untuk kesejahteraan anggota lah. Oke. Ya, yang berada di Pelabuhan Ratu itu karena emang jauh kemana-mana. Ya, dulu pertama kita 2012 itu pertama di Pelabuhan Ratu. Oh, sebagai klinik pertama di sini. Wih, Sebelum ada teman-teman Nirwan, Ya. Polres yang lainnya gitu. Oh, jadi Klinik Korpri ini sejak 2012. Oke. Berarti hari ini para anggotanya ini adalah anggota profesi Oh berarti. ya, jadi kebanyakan kebalik malahan. Jadi anggota pemerintahnya itu sekitar sekarang itu kan peserta kita BPJS 20.000. Wow. Jadi sekitar baru 3.000-an. Jadi Oke. anggota profesi kita karena kebanyakan wilayahnya timur, wilayah sana utara ya. Wilayah selatan di sini baru 3.000 gitu kan. 3.000. Kebanyakan dari umum, dari masyarakat. Masyarakat. Pertelan, PLTU perusahaan itu banyak. Jadi alhamdulillah paskes kita terus naik. Betul. Kemarin juga saya cek kemarin tuh 20.200 lah naik. Jadi naik terus ya. Perkembangannya. Jadi bukan hanya pemerintah, jadi umum lah. Untuk umum pun berarti memang juga pelayanan juga bagi masyarakat umum pun bisa di Klinik Korpri berarti gitu ya. Oke. Nah, Pak, sejak 2012 sampai hari ini sudah berjalan hampir 13 tahun ada di Pelabuhan Ratu, Pak. Kalau untuk tenaga medis dan juga untuk apa ya namanya untuk stafnya sendiri ada berapa banyak di Korpri ini, Pak? Untuk dokter umum kita punya 7 dokter. 7 dokter. Oke. Terus untuk dokter spesialis kita ada 1 dokter objin. Oke. Ada 1 dokter gigi. Ya, dan pelayanannya kita 24 jam. Ya, 24 jam pelayanannya. Oke. Tapi untuk jam dokter itu kan mereka terbatas. Betul. Karena di BPJS itu kan terbatas masalah waktu. Oke. Jadi kita sampai jam 9 malam. Oke. Tapi karena di sini ada rawat inap di belakang, jadi biasanya ada shift untuk jaganya. Oke. Ya, jadi jam jaga itu ada standby perawat. Gitu. Jadi ketika ada emergency apapun, biasanya langsung berhubungan dengan perawat yang jaganya. Untuk pelayanannya gitu. Oke. Berarti sebenarnya di Klinik Korpri ini tidak hanya melayani BPJS, umum juga bisa berarti ya? Iya, umum. Oke, umum dan juga BPJS di Klinik Korpri ini sendiri. Berarti ada 9 dokter. Ya, betul. 2 dokter spesialis. Dokter spesialis. Dan juga kalau untuk karyawan semuanya bidan itu 15, perawat ada 4. Kurang lebih 30 lah. 30 orang berarti di Klinik Korpri ini ya. Oke. Nah, Pak, kalau untuk di Klinik Korpri sendiri kan memang juga melayani selain juga BPJS ada juga untuk umum. Betul. Kalau saya nanya masalah alur pelayanan itu sebenarnya di Klinik Korpri alur pelayanannya seperti apa, Pak? Kalau sementara ini kita sudah mulai beradaptasi dengan dunia digital. Jadi betul. Sudah mulai kita regenerasi ke rekam medis elektronik. Ya, jadi kita mulai bertahap lah gitu kan. Kemarin baru pindah rekam medis elektronik, sekarang baru bridging. Jadi mungkin kalau teman-teman sudah familiar di rumah sakit dengan daftar mobil JKN, ya di Klinik Korpri mungkin bisa daftar mobil JKN juga langsung. Bisa via mobil JKN karena sudah bridging. Kalau kemarin cuma rekam medisnya aja, asalnya kita tulis tangan gitu kan, ya resep apapun ya, keluhan. Sekarang udah pakai komputer karena rekam medis elektronik gitu. Karena memang sudah mulai kita beralih dari industri manual ke digital segalanya gitu ya. Jadi mungkin pendaftarannya pun juga terutama kan karena sebenarnya Klinik Korpri
ini banyak pasien itu yang lumayan dari jauh ya Pak ya? Betul. Dari Ya. Cipatok, Solo. Alhamdulillah kebetulan kita kan lintas mungkin ya dari mulai perbatasan ya. perbatasan Betul, gitu betul. kan, dari mulai Bayah, Banten kan semua ada rumah sakit mereka sekarang udah mulai buka nih mereka gitu kan. Mereka sini semuanya. Apalagi pasien umum gitu Betul, kan ya. betul. Dengan loyalitas mereka ya alhamdulillah di Korpri ini dari mulai segi pasien kunjungan per hari 300-an. Wow, keren. Ya. Sehari tuh 300. Ya. Yang terlihat. Jadi pakai 3 shift. Oh, 3 shift. Nah, jadi shift pagi itu kita batasi karena nggak ini dengan waktu ya di bawah juga pelayanan. Biasanya pagi sampai 100 gitu kan ya, sore 100. Ini sisanya itu pas jam malam itu kan sisanya. Jadi kalau misalkan kita dibatasi mungkin ya pelayanan tidak maksimal karena kita poli kan di bawah itu. Betul, ada poli ya. Nah, ada polinya. Nah, Pak, kalau bicara tentang apa ya, program atau juga mungkin spesialisasi yang ada di klinik Korpri ini, selain juga memang kan yang paling umum dilakukan oleh masyarakat adalah cek kesehatan untuk dokter umum. Betul. Kalau untuk spesialis, ada spesialis apa aja Pak di sini Pak? Untuk spesialis kan ada objin. Ya, untuk melahirkan. Oh, melahirkan. Wah, jadi ada kebidanan ya. Spesialis kebidanan itu spesialis. Dokter gigi juga kalau misalkan secara spesifiknya itu masuk spesialis. Iya, betul. Spesifiknya gitu kan. Kemudian yang didorong gitu kan ya, karena kan pelayanan kita bukan hanya BPJS tadi, umum juga sama. Betul. Ketika pelayanan dasar itu ya minimal di kita bisa ditangani ya kan, dari mulai USG, ANC, PNC gitu kan. Dokter gigi juga sama pelayanan dari mulai dia cambal, tabur, scaling, pasang gigi, kawat gigi. Kalau sekarang anak muda kan lagi tren ya, betul. Kan. Itu adalah salah satu promosi kita gitu kan ya, untuk masyarakat. Juga pelayanan hitan kita kan. Ada jadi, juga. Ya, metodenya kita hipnosis kalau hitan. Oh, si anaknya tuh di hipnosis gitu kan. Ya? Kalau di Sukabumi terkenal dengan Pak Oto gitu kan. Betul. Sukabumi ya Pak Oto, dia menggagas hipnosis ketika anak dipanggil gitu kan ya. Anaknya mau gitu kan, sampai dia di hitan gitu kan, dan memang kita juga dipantau sampai akhir, sampai tuntas gimana perkembangannya gitu kan ya, ada perdarahan atau apa. Ya alhamdulillah sekarang gitu kan, berkat semuanya yang mendukung dari tim Pelabuhan Ratu dari semuanya, alhamdulillah sudah rutin lah sehari 2 kadang 3 gitu kan. Alhamdulillah gitu kan. Berarti memang juga spesialisasi selain juga dokter umum di klinik Korpri cukup lengkap berarti Pak ya, secara kelengkapan gitu Pak ya. Nah Pak, tapi kan kalau kita bicara lagi ke esensi nih Pak, esensinya kan klinik Korpri gitu kan. Berarti kan mungkin Bapak bilang barusan dari 200.000 pasien, 20.000 apa ya, peserta atau keanggotaan di klinik Korpri kan mungkin tidak beberapa persennya aja yang sebenarnya anggota Korpri gitu Pak. Betul. Jadi semua sebagian baru masuk. Betul. Tapi Pak, maksudnya sebetulnya harus gak sih kalau anggota Korpri atau pegawai negeri itu beranggotakan di klinik Korpri ini Pak? Ya. Harusnya gitu nggak sih Pak sebetulnya? Jadi menurut maksudnya regulasi yang dipelajari kan, maksudnya subsidi silang. Betul. Kita ada mutualisme gitu kan ya. Ketika mungkin anggotanya berada di Korpri, kesejahteraan juga kan buat anggota semakin sejahtera, semakin banyak gitu kan ya. Karena emang terserapnya baru sedikit gitu kan ya. Apalagi yang P3 kan mungkin setahun, kan di akhir tahun nonaktif. Jadi kalau PNS kan mungkin dia bisa terus menerus lah, apalagi dengan pemerintahan yang rencananya masuk ke pelabuhan kan ya, mungkin diharuskan kepala keluarganya dulu deh sebelum anggotanya, keluarganya gitu kan, yang ada di Sukabumi kan bisa nyusul minimal pindah paskesnya kepala keluarga, dan insya Allah kita bantu secara jalur misalkan rujukan gitu kan ya, terus juga misalkan birokrasi biasanya gitu. Kalau di PNS kan pengennya dia karena dia jam kerjanya sampai sore, mungkin sore harinya kita bisa fasilitasi lah. Betul. Oke, nah Pak, kan berarti harapannya mungkin kedepannya pengennya hampir seluruh anggota Korpri ini menjadi anggota juga di klinik Korpri. Ya, anggota di klinik. Nah Pak, kan kalau Korpri ini kan bentuknya tuh DKP ya. Maksudnya apakah memang ini ada DPK Korpri. Oh, DPK berarti DPK ya. Berarti memang juga kan dipimpin langsung oleh Pak Bupati. Betul. Sebagai pembina. Bupati, wakil bupati sebagai pembina. Pembinanya. Jadi secara teknisnya ini kan ini berada di DPK ya. Kan ya. Jadi ini adalah unit kerja. Dia kan punya ada Babiro, ada Stisi, ada Bapor, klinik Korpri gitu kan ya. Terus ada Korsik gitu kan ya. Jadi ada itu badan usaha
dan klinik Korpri lah salah satu yang mungkin ada timbal baliknya. Betul. Bukan hanya buat ke Korpri, biasanya kita juga ada bagi hasil. Betul. Nah, ada bagi hasil. ada bagi hasil ke Korpri. Jadi Oke. kita bagi hasil ketika kita kan usaha, badan usaha yang harus ada profit income. Betul. Gitu kan. Jadi kita ada bagi hasil dengan Korpri untuk menunjang kesejahteraan. Buat pensiun ada uang kadede, Nah, buat itu. turuti lahu, buat kegiatan masyarakat. Jadi Korpri itu kan ada posnya masing-masing. Iya. Gitu. Oh, berarti memang juga klinik Korpri ini menjadi salah satu anak cabang dari Korpri yang memang juga berpenghasilan. Betul. Dan mungkin juga kenapa Pak Usub bilang bahwa pengennya semua anggota Korpri menjadi pasien atau menjadi anggota di klinik Korpri ini, ya. karena memang juga jangka panjangnya itu adalah untuk mereka juga. Betul. Karena PNS itu anggota Korpri dan klinik Korpri ini milik Korpri juga. Jadi ya akan saling timbal balik berarti Pak ya. Iya. Wow, betul. Nah, Pak Usub, saya penasaran juga karena katanya baru beberapa waktu terakhir ini juga klinik Korpri juga punya program baru. Oh ya. Program baru yang katanya memang ini menjadi sekarang ini lagi tren banget di sosial media, di TikTok, di Instagram. Ini lagi tren banget tentang mengenal karakter diri. Betul. Iya. Itu ada apaan di klinik Korpri sebenarnya, Pak? Iya. Saya penasaran, maksudnya mengenal karakter diri tapi di klinik Korpri ngapain gitu Pak maksudnya Pak? Iya. Apaan tuh? Secara umumnya mungkin kita sudah mengenal tentang tes IQ ya. Secara umumnya ya. Betul. Kan bisa berubah tuh. Kadang ketika dicek kita udah tahu jawabannya, IQ dari 100 bisa jadi 120. Betul. 150 karena udah tahu jawabannya. Gitu. Kalau belum tahu jawabannya mungkin IQ-nya di bawah 100. Betul. Tapi kalau ini kan bukan menjawab, tapi kan mengecek. Ya, mengecek sidik jari kita. Oh, sidik jari. Sidik jari gitu kan. Sidik jari 10 kita sidik jari dicek keberadaannya bahwa itu ada golongan genetik yang kebawa dari keturunan lah. Jadi ada genetik tapi nggak besar, cuma 20%. Si genetiknya tadi. Genetiknya 20%. Tapi ini salah satu faktor untuk menonjolkan kelebihan kita. Ya, jangan sampai menutupi kekurangan. Udah banyak kekurangan ya. Betul. Kelebihan kita tonjolkan potensinya apa gitu kan ya. Ketika kita di bahasanya Stephen kalau di sini. Stephen. Ya, jadi cek Stephen. Stephen. Oke. Stephen ini adalah singkatan. Jadi ketika bicara S-nya itu adalah sensing. Ya, sense berarti ya. Sensing dia otak kiri. Ya, kedua thinking. Pemikir otak kiri juga. Ya, yang ketiga adalah intuiting. Ya, dia otak kanan. Ya, dia lebih cenderung sebagai content creator. Yang keempat adalah feeling. Yang kelima adalah insting. Ya, jadi insting itu punya indera keenam. Ketujuh malahan. Ketujuh ya. Wow. Kayak hewan. Keren. Berarti Stephen ini singkatan dari tadi itu ya? Iya. Oke. Berarti ini Pak, kalau kita ngomongin tentang Stephen ini kan sebenarnya tujuannya adalah untuk mengetahui kemampuan diri. Betul. Berdasarkan cek sidik jari. Ya. Oh, berarti sidik jari kita akan dites untuk mengetahui kemampuan diri kita. Kalau saya nanya tentang akurasinya, pasti akurat nggak Pak sebenarnya Pak? Ya. Jadi secara penelitian ini 95% akurat. Wow. Nah, berarti 0,5 tidak akurat karena tangan kita mungkin kena goresan lupa, kena apa gitu kan, benda mungkin 0,sekian%. Tapi gunanya ketika kita udah cek satu kali seumur hidup. Ya, karena cek lagi. Karena nggak akan ada perubahan. Nggak ada perubahan gitu. Sampai seakurat itulah. Oke. Faktor genetik itu paling dominannya. Berarti kan ini kan tujuannya adalah untuk mengetahui kemampuan diri. Betul. Tapi Pak, kalau kita bicara tentang, kalau masyarakat umum mungkin akan mikir, saya pengen sih dites, pengen tahu, tapi buat apa? Betul. Buat apa tuh Pak sebenarnya Pak? Tes Stephen itu. Secara garis besarnya buat mengenal diri. Potensi kita apa? Ketika di Al-Quran itu kan siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Sama juga kita mengenal diri, kita itu berada di mana, orang mana, mau kemana. Ya, ketika udah mengenal diri, maka potensi kita itu mau kemana. Contohnya misalkan anak kecil gitu kan, ya berarti potensinya banyak ketika dia belajar. Ya, cara belajarnya seperti apa? Ketika otak kiri, ketika otak kanan juga akan berbeda. Yang kedua juga misalkan anak gitu kan, chemistry-nya gitu kan ya, atau gaya belajarnya akan berbeda juga gitu kan ketika dengan dibandingkan dengan otak kanan. Orang dewasa juga sama gitu kan, chemistry-nya. Oh, saya misalkan cocok dengan anak A gitu kan, karena punya chemistry gitu kan. Pekerjaan juga sama. Oh, saya cocoknya ternyata di pelayanan. Oh, saya cocoknya ternyata sebagai content creator gitu kan. Jadi punya ini masing-masing gitu kan ya, punya kelebihan masing-masing ketika sudah keluar hasil. Karena kalau hasil ini kan secara umum.
Ya. Jadi hasil yang akan keluar tuh tidak hanya tentang satu aspek aja, umum akan keluar semua. Ya. Oke. Dari mulai kita daya tahan tubuhnya. Ketahuan juga, Pak. Ketahuan juga, kayak saya cek, saya sensing nih otak kiri gitu kan. Jadi kayak daya tahan tubuh saya lambung, maka kan saya kalau lapar sedikit sudah aja pusing. Kayak lambung gitu ya. Iya gitu kan ya. Kalau misalkan thinking biasanya ginjal. Jadi kalau harus banyak minum kalau thinking itu. Jadi dia lupa minum, fokus aja kalau Iya, karena mungkin banyak berpikir gitu ya, sampai lupa minum. Ginjalnya bermasalah. Gitu kan ya. Sampai ke hal-hal penyakit yang mungkin timbul juga ketahuan. Ya. Keren. Nah, berarti Pak ini sebenarnya si Stevin ini tuh kalau saya boleh nanya gitu Pak, ada di klinik Korpri ini apakah memang juga ada promotor yang datang menawarkan program Stevin ini atau seperti apa awalnya bisa ada Stevin di klinik Korpri saat ini? Awalnya sih dari kita belajar lingkungan lah ya gitu kan, karena pelayanan kita sudah akreditasi, paripurna, sudah paripurna mutu ya. Betul. Jadi ketika kita lihat suka ada aja crash dengan pasien, kita juga pengen memperbaiki lah gitu kan ya. Udah pakai banyak hal gitu ya, dari mulai kita kerja kelompok, bikin pelatihan, atau tetap masih juga belum ada perubahan. Kita pengen pengen memberikan pengenalan diri lah gitu kan. Nah, ketika ini munculnya dari gagasan pimpinan gitu kan, karena dia punya anak katanya sebelum masuk ke kesehatan dia dicek dulu tuh. Nah, asalnya gitu, dicek dulu. Oh, ternyata dia emang nggak cocok gitu kan ya. Saya terkenal lah, saya terinisiasi kalau di klinik juga kayaknya itu kan kalau karyawan di tes tentunya mengenal diri. Betul. Ternyata hasilnya itu yang feelingnya itu, yang pelayanannya itu dia satu orang dari 30 orang itu. Jadi yang lainnya dia intuiting, sensing. Maka alhamdulillah ketika sensing ya di klinik alhamdulillah lah gitu gitu kan ya. Dari mulai segi ini faktornya dari sana. Faktornya jadi inisiasi lah gitu kan. Jadi kita punya motivasi. Kenapa tidak? Ketika kita udah rasain, teman juga rasain, kenapa kita nggak buka aja? Betul. Inisiatornya, saya ikutlah pelatihan promotor. Nah, ikut pelatihan promotor, dan alhamdulillah lisensinya sudah dapat saya sebagai promotor. Nah, dan semuanya difasilitasi oleh klinik, gitu kan? Jadi udah buka aja, gitu kan? Terinisiasi lah, ini dibuka. Keren. Berarti kan sebenarnya Stevin ini dia mengecek berdasarkan genetik. Ya mungkin kan genetik ini berdampingan dengan DNA berarti ya. Betul, DNA. Ya mungkin akan kalau kita bicara genetik kan mungkin sifat yang akan kita bawa ini tidak tentang diri kita aja. Betul. Ada ibu kita, ada bapak kita, ada nenek kakek. Berarti juga nanti yang akan keluar ini ada kemungkinan besar juga mungkin kolaborasi antara sifat ibu dan nenek kakek berarti ya. Ada sifat itu. Ketika saya gitu kan, ketika sensing, tapi ada sifat thinkingan karena dari orang tua emang ada thinking, ada pintarnya gitu kan ya. Tapi yang dominannya sensing gitu kan. Jadi ada sifat yang mendukung, ada faktor yang mendukung. Nah, ini juga mungkin Pak, kan Bapak bilang barusan bahwa juga akhirnya teman-teman staff di klinik Korpri juga kan pada dites semua. Berarti juga sebetulnya si tes Stevin ini juga sangat positif, terutama bagi para HRD atau manajer yang ingin merekrut karyawan. Berarti bisa ketahuan sifatnya Pak. Dari awal kita ini kan udah hasilnya seperti ini ya. Jadi hasilnya jadi sertifikat ini udah nasional ya. Bahkan Telkom sudah merekomendasikan ketika dia masuk karyawan baru udah pakai ini. Gitu. Ya, Aqua juga sudah. Jadi beberapa PT itu kalau mau masuk harus pakai ini. Sudah ini. Jadi dia sudah tidak lagi berdasarkan nilai, sudah berdasarkan intelektual. Jadi berdasarkan selip jari genetiknya. Gitu kan ya. Karena sudah ada hasil, penjelasan juga sudah kita jelasin secara umumnya gitu kan. Dari extrovert, introvertnya juga kita jelasin. Ini kan nanti hasilnya akan keluar ketika kita sudah tes di sini juga nih sahabat RCL dan sahabat MP juga lihat akan ada keluar kayak misalkan tes tipe Anda. Sensing introvert berarti kan akan keluar dengan cukup banyak sekali penjelasan. Cara kita mendefinisikan penjelasan tadi gimana Pak maksudnya? Kalau saya udah tes misalkan, udah keluar, itu artinya naon kudu kumaha? Nanyanya ke siapa? Jadi ketika ini udah ada hasil, itu kan dijelasin kita secara umumnya ya. Dijelaskan di hasil tesnya. Hasilnya dijelasin. Ketika dia introvert atau extrovert gitu kan, ketika udah dijelasin, ketika tidak paham kan ada penasaran tuh. Dia fokusnya mau kemana? Gitu kan ya, misalkan anak sekolah, berarti kita fokusnya ke jurusan. Ngomongin dari banyak aspek ini mungkin kalau anak sekolah bisa ngomongin tentang sekolah menuju karir industri yang bagus untuk dia apa bisa dibahas bersama
Ya, kita langsung ada spesialisnya. Oh, oke. Ya, jadi kita Oke. diarahin, ini misalkan tentang sekolah gitu kan. Ya, kita arahin caranya seperti ini gitu Oke. kan. Ya, pembelajarannya seperti ini, tahapannya seperti ini. Ketika dia minat lebih dalam lagi, disebut dengan tadi promotor itu, memperdalamnya itu kan. Oh. Menjadi seorang promotor lagi. Jadi Oke. expert dianya. Iya. Penjelasan buat ke orang lain, minimal buat diri sendiri juga Buat diri dia sendiri. paham. Betul. Berarti ketika dia memang juga sudah dites, kemudian dia ingin lebih tahu lagi, lebih banyak lagi, atau mungkin juga dia ingin mengajak teman-teman, Betul. rekan-rekan keluarganya Iya. bisa menjadi seorang expert. Oh, oke. Iya. Oke. Nah, Pak, tes ini kan sebetulnya hari ini menjadi sedang tren juga. Betul. Kemudian juga harusnya menjadi kebutuhan setiap lembaga, harusnya. Iya, betul. Harusnya. Karena kan kalau hari ini kayak kita pengen misalkan mau melamar kerja, salah satu syaratnya adalah kartu kuning, SKCK. Kayaknya juga tes Steven juga harus menjadi salah satunya Iya, dong. salah satunya seharusnya. Karena menjadi juga tolak ukur bagaimana kita bisa mengenal sifat seseorang. Ya kan kalau kemampuan atau pemikiran mah bisa kita belajar dulu dong. Semalam belajar sampai riut, dites pinter. Kalau ini mah kan memang berdasarkan sifat, Berdasarkan genetik. sifat karakternya. Wow. Genetik. Nah, Pak, ini kalau kita bicara berarti ini siapapun juga bisa dites Steven. Betul. Mulai dari usia berapa? 2 tahun setengah. Oh, anak usia. Ya, karena di bawah 2 tahun itu berubah-ubah biasanya. Kalau anaknya itu siapa sih sidik jarinya. Ya kan belum matang tuh organnya ya. Oke, Belum matang oke, organnya. oke. Ketika 2 tahun sampai tidak usianya tidak terbatas. Mau Oke. 60 tahun, 70 Betul. tahun. Tapi yang paling mungkin awal itu di usia 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Oke. Ya. Nah, Pak, kalau untuk yang misalkan ingin dites Steven ini berarti bisa langsung datang ke klinik korpri. Klinik korpri. Hari Ya. ini berarti ini masih untuk umum. Masih Masih berbayar. Masih berarti. berbayar ya. Oke. Tapi kan memang juga dengan itu berbayar kita juga bisa mengetahui sifat dan juga diri kita. Betul. Karena kan memang barusan tadi juga Pak Usup bilang kalau kita sudah mengenal diri kita akan mengenal Tuhan. Betul. Jangan sampai juga kita tidak mengenal diri kita. Ari orang teh saha, arek jadi Iya. naon. Ya. Berarti Satunya itu. dengan ini akan terbantu juga kayak oh saya kerja ternyata bagusnya di bidang anu. Betul, ada. Wow. Jadi keren. pekerjaan sampai couple pasangan Oh ada juga. ada cocoknya dengan siapa gitu kan ya. Di keluarga juga oh ternyata saya mendukung gitu kan ya. Misalkan istri ternyata yang dominan. Tapi Oke. kan kalau misalkan kita ditaklukkan sama istri kita harus muncul. Betul. Jangan sampai ketika misalkan istri yang mendukung kitanya tidak bekerja, kitanya tidak ya lah tetap betul. aja gitu Betul. kan ujungnya kalah Betul, ditaklukkan. Tapi kalau kita mau berhasil berarti harus naiklah potensi kita. Betul. Gitu. Jadi dengan adanya ini juga kita bisa juga menjadi salah satu bagaimana kita memperlakukan orang-orang di sekitar Betul. kita. Iya, salah satunya gitu. Betul, karena kan memang mungkin Punya karakter pendekatan masing-masing. setiap orang beda. Beda. Dengan kita punya ini, tahu teman kita, tahu keluarga, tahu Betul. anak, tahu istri, akan lebih baik seperti Lebih baik itu, Pak, ya. tahu karakternya. Betul, Ketika karakter- orang yang si feeling suka bercerita, dengerin ceritanya. Betul. Cerita itu mungkin dia akan mengarah kemana. Dan emang gak kepikiran saya cerita anak saya, intuiting dia berpikir. Oh, iya. Emang gak bisa tidur gitu kan. Ya sampai kita apa cara katanya gitu kan ya. Jangan tamu jangan masuk ke dalam, malu gitu kan. Mau Oke. pipis apapun Oke, gitu kan ya. oke. Masuk ke kamar mandi tamunya mau pipis. Bikin aja di luar WC-nya. Saya gak kepikiran. Tapi anak intuiting usia umur 7 tahun kepikiran loh ke sana. Ya. Betul, Karena betul. berarti ada faktor dia intuiting tadi. Kita udah Ya. mengenal bahwa dia pintar. Kalau kita tidak mengenal kita sudah dicek Stephen, kita menolak. Ngapain? Buat apa? Kalau kita udah tahu kan itu kreasi dia. Betul, Nah, betul, gitu kan, betul. kreasinya dia. Iya. Makanya gitu. Mungkin juga karena mungkin banyak juga kayak suami ke istri yang tidak paham sifat Betul, istrinya, iya. ayah ke anak atau ibu Betul. ke anak yang tidak paham anaknya. Betul. Dengan ini mungkin kita bisa tahu juga kayak oh anak saya tuh ternyata pendekatannya harus seperti ini. Nah, Oh istri iya. saya tuh ternyata tidak bisa dengan cara seperti itu tapi dengan cara seperti Betul. ini. Sampai ada melibatkan orang ketiga. Kalau di keluarga kita tidak ada yang mendukung. Oh, Maksudnya iya. takut sengsing semuanya. Ya, oh Gitu iya, semuanya. iya. Ada orang ketiga yang mendukung dari Betul. guru, mentor, ada Betul, kos, betul, ada betul. diajarin kita di sini. Wih, keren. Ini menjadi tes Ya. yang juga mungkin rasanya harus dicoba oleh setiap orang. Betul. Supaya kita juga bisa mengetahui kemampuan dan juga bakat dan Bakat. potensi kita yang pasti. Karena kan kita juga hari ini kebanyakan di antara kita kebanyakan ya, ini sahabat RCL dan Badai MP, hari ini yang diri kita hari ini tuh sebenarnya bukan diri kita kebanyakan. Hari ini tuh sebenarnya adalah orang yang sedang dibentuk oleh lingkungan dan Betul. kebutuhan. Salah satu itu. Kebutuhan. Saya juga belum tentu saya yang sebenarnya karena Iya. saya memang terbentur dengan lingkungan saya seperti ini, lingkungan Iya. saya orang-orang seperti ini dan yang juga saya punya kebutuhan Betul. yang ini makanya Betul. saya jadi diri kita hari ini. Tapi semoga dengan adanya Steven ini, saya ternyata punya kemampuan misalnya Iya. berdagang. Betul. Coba gitu kan. Iya, Gitu berarti ya. Betul. Wih, Jadi sesuai keren. kemampuan kita, potensi yang 20%, walaupun 20% itu adalah
mungkin hati nurani terbentuk Betul. dengan kita, tidak Betul. ada paksaan karena Betul. emang genetik kita cocoknya di sana, nggak ada paksaan orang tua, nggak ada paksaan dari emang saya nyaman aja Iya. gitu kan. Kayak saya juga ketika jadi orang kesehatan, orang medis nyaman aja, nggak ada faktor tuntutan. Betul, betul, Ketika betul. ada dituntut itu mungkin ada faktor lain. Iya. Ketika dia seharusnya otak kanan itu seperti ini, dia masuk ke jalurnya otak kiri, jadi beban. Oh, ini udah karena orang tua masuk ke Betul, saya, gitu betul, kan ya. betul. Banyak loh teman-teman saya pas kuliah juga DO pas karena nggak klop dengan hatinya, Betul. bukan passion saya. Iya. Bahasanya menolak udah dari awal ya. Iya. Cuma mungkin nggak sadar aja bahasanya Oke, gitu kan oke, secara oke. halus gitu. Wow, berarti juga untuk siapapun nih sahabat RCL, Baraya MP dimanapun berada yang pengen tahu tentang potensi diri, kemampuan diri, potensi keluarga, anak, istri keluarga, tapi teman-teman, Iya. calon karyawan kamu juga mungkin boleh untuk diajak untuk mencoba tes Steven ini biar juga kamu lebih memahami dan mengetahui. Kayaknya kalau ada ini mah semua orang teh akur dah Pak. Bahasanya gitu. Bahasa sederhananya gitu. Kita kan udah tahu, oh si ini tipe-nya gini, oh si ini gini, oh berarti harus kayak gini, oh berarti harus kayak Betul, iya. udah we akur aja kan teh. Jadi ke depannya mah misinya seperti itu Pak. Oh, Jadi iya. misalnya kita jadi sukses itu kan ada sukses ini kan berorientasi ke materi. Kalau di sini kita suksesnya sukses mulia. Betul. Jadi berorientasi sukses mulia itu kan ke akhirat. Betul. Bukan hanya profit, Iya. kekeluargaan, kekeluargaan, semuanya kan kita akan dapat mulianya itu kan persahabat kita bisa menolong mungkin kan bisa jadi menolong bukan hanya tes setipinnya aja. Betul, Dia betul. berubahnya juga kita udah alhamdulillah. Betul. Bahasanya gitu. Wah keren. Ternyata memang juga si Steven ini juga punya misi juga, yaitu adalah selain tadi juga mengetahui diri sendiri, juga bisa mengetahui lingkungan dan juga Betul. bagaimana beradaptasi dengan lingkungan. Dengan lingkungan. Salah satunya Wow, gitu. keren. Pak Usup, ini perbincangan kita masih seru banget, tapi ini waktu juga membatasi ya. Siap, Lihat siap, tuh Pak. si co-host juga udah nunjuk-nunjuk dari tadi. Pak Usup, mungkin yang ingin disampaikan tentang Klinik Korpri sampai hari ini sudah berjalan 13 tahun, Iya. sudah 20.000 lebih Iya, pasien yang ada di Klinik Korpri ini. Apa yang disampaikan untuk para para pasien, Iya. calon pasien yang ingin mendaftar di Klinik Korpri dan juga yang sudah lama mendaftar, apa yang disampaikan? Ya mungkin sebelumnya terima kasih yang sudah mempercayakan pengobatan kesehatan dasar gitu kan yang ada di Pelabuhan Ratu. Terima kasih teman-teman yang jauh dari lintas gitu kan, Betul, provinsi gitu kan yang sudah. Terima kasih atas kepercayaannya dan alhamdulillah mungkin keberadaan besar ini karena kepercayaan gitu Betul, kan. Alhamdulillah kita sudah mulai mengembangkan layanan kesehatan dari mulai pindah paskes sudah kita sediakan juga di klinik. Jadi kalau yang mau pindah paskes kita Betul. tinggal datang langsung ke klinik karena BPJS yang ada di Cikembang jauh ya. Betul. Nah, jadi kita sudah sediakan di sini. Oh. Jadi yang mau bergabung dengan Klinik Korpri punya BPJS KIS, ASKES atau misalkan dari nasional Betul, gitu kan betul. KIS-nya gitu kan itu boleh langsung datang ke Klinik Korpri untuk pendaftaran paskesnya, pindah paskesnya gitu Oke, kan. oke. Dan itu menjadi hak dari Bapak Ibu semuanya. Betul. Pilihannya. Betul. Sudah nyaman misalkan di Klinik Korpri padat layanannya misalkan itu hak Bapak Ibu, tapi klinik kita 24 jam. Jadi Betul. Ibu bisa milih dari rentang mau pagi, mau siang, mau malam. Betul. Gitu kan ya, tinggal memilih gitu kan ya. Kalau mungkin di pelayanan dasar yang lain, mohon maaf di puskesmas sampai jam kadang 12, Siang, jam 1, betul. mungkin Betul. terbatas. Betul. Kalau kita 24 jam, ngebukanya mungkin bisa kapan aja. Iya. Cuma tinggal mengatur waktunya aja. Karena beda dengan emergency, kalau IGD kita langsung lari ke langsung gawat darurat. Betul. Kalau ini kan poli mungkin bisa ditahan dulu. Iya, Daripada iya. ngantri kita pusing Iya. gitu kan ya, nunggu dulu sampai waktunya misalkan maghrib Betul, atau betul, misalkan betul. jam malam itu mungkin yang harus diperhatikan karena mohon maaf pelayanan kita ya tadi sehari 300 ya jadi di bawah itu ya itulah gitu kan Wow. dengan orang yang ruangnya sempit Bapak lihat di Betul, depan betul. parkir juga sempit ya mohon maaf atas ketidaknyamanan juga di area depan yang fasilitas belum memadai dan alhamdulillah karena kepercayaan ini ya kita juga memfasilitasi terus fasilitas gitu kan dan karyawan yang sering dikomplain gitu kan kita juga perbaiki lah gitu kan dan mau nggak mau udah itu tuntutan mutu kita gitu kan ya dan kita juga mempertahankan kualitas mutu kita di pelayanan kesehatan ini supaya lebih baik gitu kan karena kita emang tidak puas dengan pelayanan tapi setidaknya kita memberikan pelayanan yang berbeda Betul. dengan hati gitu Iya. kan ya. Kalau misalkan puas itu kan beragam ya Betul. pengen puas karena dia senyum pengen puas karena dia apa banyak hal tapi kita memberikan pelayanan yang terbaik
Widih, karena kalau motonya Klinik Korpri itu di bawah ditulisannya Klinik Korpri melayani dengan hati. Wih, keren. Nah, Kalau ngomongin Steven, Pak, apa yang disampaikan tentang Steven dan gimana cara ajakan Bapak untuk masyarakat Pelabuhan Ratu khususnya, Iya. umumnya Kabupaten Sukabumi buat ikutan program Steven ini, Pak? ya, untuk Bapak Ibu semuanya, adik-adik, satu keluarga kita cek ya kebermanfaatannya sangat banyak sekali untuk chemistry keluarga. Betul. Ya itu kan. Yang mau cek langsung datang ke Klinik Korpri, langsung dengan saya sendiri ngobrol panjang lebar tentang chemistry-nya seperti apa, mau tujuannya untuk kemana gitu kan. Kita langsung diarahkan karena konsultasinya kita bisa seumur hidup, kita bisa di Telegram, bisa di TikTok, Iya, banyak iya, informasi iya, didapatkan iya. dan kita juga bergabung di grupnya WA langsung Steven keluarga besar Steven Family. Karena sudah se-Indonesia. Indonesia Oke. karena kita ketika permasalahan dengan anak ABK yang bimbingan khusus seperti apa, dengan misalkan keluarga yang dia temperamental seperti apa, itu ada khusus pembelajarannya. Jadi nggak bisa insan keluar tes hasil langsung berubah, tidak. Tapi ada pembelajaran khusus yang kita akan dapat, tapi setidaknya itu sudah memberikan 20%-nya sudah memberikan kita ada di mana. Betul. Kenal itu dulu. Betul. Ketika kita mau kemana berarti harus mengenal lebih dalam. Mau kita tahfiz berarti kan kalau anaknya misalkan tidak diarahkan, berarti cara belajarnya seperti apa nih? Betul. Karena dia ketika dia diceknya ternyata otak kiri beda dengan ngajarin tahfiz dengan otak kanan. Iya. Gitu. Betul. Nah, jadi langsung datang aja ke Klinik Korpri Pelabuhan Ratu Jalan Siliwangi nomor 45. Wih, luar biasa banget Pak Usuk. Ya. Makasih banget sudah ngobrol dengan saya. Semoga juga sukses terus buat Klinik Korpri. Ya, amin. Semoga Yayasan Steven program Steven juga ini bisa berjalan dengan baik di Klinik Korpri. Semoga juga bisa memberikan kemanfaatan buat seluruh masyarakat Kabupaten Sukabumi pastinya. Pak Usuk, makasih banyak sekali lagi. Sukses terus buat Bapak. Makasih juga buat sahabat RCL dan juga untuk Baraya MP yang sudah menyimak dan mendengarkan. Saya Aska Perdana bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.